Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'u bi ihsanin yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in sakartum la azidannakum wa la in farqatum minna adzabil sadid. Shadaqallahu adzim. Maka sebelum kita mengawali kajian ilmu pada malam hari ini, sebelumnya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, serta nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat umur dan kesempatan, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa menjalankan sholat fardu nisa secara berjamaah dan dirangkai dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini Allah senantiasa memberikan pahala yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mana pahala itu nanti bisa sebagai bekal bagi kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam serta sholawat semoga tetap tercurah pada junjungan kita, uswatun hasanah kita, suri toladan kita semua, baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, teriring para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, dan insya Allah kepada kita semua selaku pengikutnya yang senantiasa setia, yang senantiasa konsisten dan istiqomah di dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau. Dengan senantiasa kita bersalawat kepada beliau, harapan kita kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaatnya dan diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan hanya beliau tentunya satu-satunya insan kamil yang pantas kita jadikan panutan, yang pantas kita jadikan suri toladan di dalam meniti kehidupan sehari-hari. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kata Allah, dan aku tidak mengutusmu melainkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jadi kita tidak perlu ragu lagi, tidak perlu bimbang lagi dengan kita, dengan Islam, maka kita akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Jadi marilah kita senantiasa mensyukuri atas segala nikmat Allah yang telah diberikan pada kita. Kita menyadari betapa banyaknya nikmat Allah yang telah kita rasakan. Kita menyadari betapa banyaknya nikmat Allah yang telah kita nikmati. Wa in ta'udu nikmat Allah natuzuha. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, niscaya kita bisa menghitungnya. Selain itu,
Allah juga berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 7 sampai 9 yang surat ini sudah tidak asing lagi di telinga kita, sudah sering kita dengar. Maka pada malam hari ini akan kami kupas, yaitu surat Ibrahim ayat 7 sampai 9 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La in sakartum la aidanakum wa la in fakatum mina adabi lasadi. Yang artinya, apabila kamu bersyukur atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmatmu. Dan apabila kamu kufur, maka siksaku amatlah pedih. Itu kata Allah seperti itu. Jadi rasa syukur ya, atas segala nikmat Allah yang telah diberikan pada kita, mari kita wujudkan dengan perbuatan yang nyata. Selain kita bersyukur secara bilisan, yaitu mengucapkan, kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, kita mengucapkan Alhamdulillah. Itu syukur bilisan, kita ucapkan langsung. Selain itu, rasa syukur itu mari kita wujudkan ya. Rasa syukur itu kita implementasikan dengan perbuatan yang nyata, yaitu dengan cara meningkatkan kadar kualitas keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu takwa yang sebenar-benarnya takwa, yaitu dengan sepenuh hati ya, dan hati yang ikhlas, mari kita jalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sekuat tenaga marilah kita jauhi ya, semua larangan-larangan ya, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna a'romakum indallahi atakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya sebaik-baiknya bekal bagi kita saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan kita dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya, mari kita tingkatkan ibadah kita ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Meningkatkan ibadah secara kuantitas itu apa? Secara kualitas itu apa? Ya. Meningkatkan ibadah secara kuantitas itu kita menambah ibadah-ibadah yang telah kita lakukan. Biasanya kita tidak pernah menjalankan misalkan sholat sunnah duha. Nah, kemudian sekarang mulai besok kita menjalankan sholat duha. Nah, itu sudah menambah ibadah kita. Malam tidak pernah sholat tahajud misalkan ya, kemudian mulai besok malam atau nanti malam sudah bisa melakukan sholat tahajud. Berarti secara kuantitas ibadah kita bertambah. Yang selama ini tidak pernah kita lakukan, tapi kita bisa melakukan. Secara kuantitas itu bertambah ya. Kemudian saat kita mau ke masjid sebelum qomat, kita sholat sunnah dulu ya, sholat tahiyatul masjid, kemudian sholat qoblah ya. Kalau sudah selesai sholat fardu, berarti kita tambah lagi dengan sholat sunnah ba'diyah ya. Itu kita tambah secara kuantitas, berarti ibadah kita bertambah ya, secara kuantitas. Kemudian secara kualitas ya, itu kita tingkatkan juga. Apa secara kualitas itu ya? Misalkan kita perbaiki ibadah kita ya, misalkan dengan wudhunya, kita lihat wudhunya sudah sesuai dengan aturan atau belum, ketentuan yang Rasulullah SAW ajarkan atau belum, atau asal-asalan ya, karena wudhu merupakan kunci utama syarat sahnya sholat, maka wudhunya diperbaiki. Nah, itu secara kualitas ibadah kita diperbaiki. Kemudian bacaan-bacaan di dalam sholatnya ya, itu juga diperbaiki. Berarti harus belajar
fikih lagi, ya, belajar fikih lagi. Itu jadi marilah di sisa hidup kita ini yang di dunia ini yang hanya sebentar, ya. Kita tidak lama hidup di dunia ini, ya, sebentar saja. Kalau orang Jawa bilang urip ing donya kuwi suwene kaya wong mampir ngombe. Jadi bahwa hidup di dunia itu ibaratnya, ya, ibaratnya kita dalam perjalanan, ya, mau ke Cakepok misalkan, ya, kemudian mampir di Kampung Kartini misalkan, di situ kita minum di warung. Nah, kalau namanya minum di warung itu lama tidak kira-kira? Tidak lama, cuma sebentar, mungkin setengah jam, nggak mungkin kita mau menginap 1 hari, 1 minggu, bahkan bertahun-tahun tidak mungkin, ya. Itu hanya sebentar saja. Itu ibaratnya kita di dunia ini hidup di dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Tapi kalau kehidupan akhirat itu akan lebih kekal abadi. Maka ya selama ini kita masih diberi kesempatan, ya, untuk menambah ibadah kita. Kita tambah ibadah kita tingkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal saat kita nanti akan melanjutkan kehidupan berikutnya setelah kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia ini bukan akhir dari segalanya, merupakan awal, ya. Ini sebagai awal, nanti ada kehidupan yang lebih panjang lagi di kehidupan akhirat itu. Maka jangan sampai kita nanti menyesal di kemudian hari. Maka kita persiapkan mari dari sekarang, ya, kita persiapkan, kita mencari pahala yang sebesar-besarnya sebagai bekal saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Karena saat kita nanti sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semua yang kita miliki, kalau kita punya sepeda, punya motor, atau punya mobil, rumah mewah, semua akan ditinggal. Tidak ada yang dibawa, ya, tidak akan ada yang dibawa. Tapi apa yang kita bawa? Amal ibadah kita selama di dunia itu yang nanti kita akan bawa saat kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pun telah tegaskan, ya, dalam Al-Quran surat Al-Zariyat ayat 65, ya, wa ma khalaqatul jinna wal insan illa liya'budun, ya, yang artinya dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi Allah menciptakan kita, menciptakan jin, ya, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ibadah itu tidak cuma sholat, kemudian puasa, zakat, berhaji, tidak, ya. Tapi belajar, bekerja itu juga ibadah, ya. Jadi belajar, menuntut ilmu itu juga ibadah, ya. Tolabul ilmi farindotun alaku minal muslimin, ya. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim, ya. Jadi itu, jadi yang namanya ibadah itu banyak. Kita bekerja untuk mencari uang, untuk menghidupi keluarga, itu ibadah, ya. Kalau kita niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadi ibadah, ya. Kemudian saat kita misalkan mau bepergian keluar rumah, ya, kita harus membaca doa, ya. Doanya bagaimana kalau kita mau keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu, apa? Bismillahi tawakkaltu, ya, Allahumma bismillahi tawakkaltu. Terus bagaimana? Ya, nanti belajar lagi, ya. Kalau mau masuk kamar mandi, apa? Ayo, ingat tidak, Ihsan? Mau masuk kamar mandi, bacaannya apa? Allahumma ini a'udzubika minal khubusi wal khabasi. Yo, kalau mau masuk masjid, apa? Bacaannya? Ayo.
masjid. Allahumma ini as'aluka min fadlik. Ya, itu kalau kita lakukan semuanya dengan doa, ya, itu ada nilai ibadahnya. Semuanya jadi beribadah gitu loh. Semuanya ada nilai ibadahnya bagi kita semua. Jadi jangan mana ibadah tidak cuma tadi puasa, kemudian sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi apa yang kita lakukan, bekerja, kita mau berpergian, mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, diawali dengan doa, baca doa, akan ada nilai ibadahnya. Bahkan mau tidur pun, bangun tidur pun, itu kita diajarkan untuk membaca doa supaya tidur kita juga ada nilai ibadahnya. Gitu ya, oke ya, jelas toh anak-anak? Ya, oke. Jadi kajian pada malam hari ini kita cukupkan sekian, ya. Kita cukupkan sekian, lain waktu bisa disambung lagi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khusus bagi keluarga kami dan secara umum bagi saudara-saudaraku. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.